Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknik Wawancara dan Reportase, tepatnya dari media Antara News. Perkenalkan, nama saya Surya Mahmuda. Saya Nisrina Fatin. Saya Putriani. Dan aku Hilda Nuraini. Kira-kira, Sur, kita mau ngapain sih ke media Antara News? Nah, yang pastinya nanti kita bakal seru-seruan gak sih? Selain itu juga kita bakal banyak banget belajar nih, khususnya tentang media Antara. Wah, menarik banget kan? Ya, apalagi nanti kita bakal bahas mengenai tentang teknik wawancara dari media Antara News sendiri. Betul banget. Kalian penasaran gak sih? Nah, daripada kalian penasaran, yuk ikutin perjalanan kita berikut ini. Dadah. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Halo Sobat Ambis, perjalanan kali ini kelompok 3 bakal mengajak kalian nih ke kantor Antara News yang menjadi salah satu produk dari LKBN Antara. Loh, emang LKBN Antara itu apa sih? Nah Sobat Ambis, kamu tahu nggak sih kalau Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau bisa disingkat LKBN Antara adalah kantor berita nasional yang berada di bawah naungan langsung Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007. Tepatnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, Antara resmi bergabung menjadi keluarga besar Kementerian BUMN dan berubah menjadi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Terletak di Jalan Cikini 4, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, LKBN Antara saat ini telah menghasilkan berbagai konten berita yang beragam loh, mulai dari jurnalistik foto, video, maupun konten berita di sosial media. Bahkan nih, untuk memperluas jaringan pemberitaannya, sejak tahun 2007, LKBN Antara sudah memiliki biro di luar negeri, seperti di Beijing, Kuala Lumpur, Tokyo, London, Canberra, bahkan New York. Wah, keren banget ya. Nah, buat lebih lanjutnya nih Sobat Ambis, khusus banget buat kalian, kita sudah menyiapkan wawancara langsung dengan redaktur pelaksana LKBN Antara, yaitu Bapak Sabto Heru Purnomo. Berikut videonya. Jadi kalau kita nyebut wawancara, itu kita sebenarnya kan bertanya ya, kita bertanya. Nah, dalam bertanya itu sebenarnya ada apa ya, garis besarnya itu ada dua. Wawancara, wawancara singkat ya, wawancara singkat itu artinya doorstop ya, doorstop kan. Doorstop itu biasanya paling dua pertanyaan itu ya. Nah, kita itu wartawan tuh harus tahu, umpamanya ditugaskan, coba dong cari konfirmasi apa sih yang sudah dilakukan instansi terkait untuk mengatasi kebakaran di Gunung Bromo, gitu kan ya. Artinya kita persiapan seperti itu. Selain persiapan pertanyaan dan latar belakang, kita juga harus tahu di mana si narasumber berada. Itu kalau yang singkat. Ada juga ketika jumpa pers ya. Kalau jumpa pers itu si wartawan biasanya ada kesempatan untuk menanyakan hal lain yang sesuai dengan perencanaan dari kantor.
Kalau jumpa pers kan umpamanya kebetulan tadi nyari-nyari kan, tadi nyari-nyari jadi ternyata menterinya akan ngasih jumpa pers soal penanaman mangrove umpamanya ya, itu kan beda kan dengan tugas tadi kan kita datengin. Biasanya kita harus ngikutin dulu tuh ya, tanya-tanya soal mangrove. Nah setelah itu ada pertanyaan lain, nah, itu baru kita ya menyampaikan itu. Yang seru lagi sebenarnya kalau yang ketiga, kalau kita mendapatkan kesempatan wawancara khusus ya, wawancara khusus apa? Jadi kita dikasih waktu khusus oleh sang menteri. Oke, kamu aku kasih waktu 1 jam ya untuk wawancara soal itu. Nah itu yang harus lebih persiapannya lebih matang. Yang penting yaitu yang penting kamu meriset dulu apa yang aku harus dapat dari menteri. Prinsipnya kita harus sopan aja ya, kita harus sopan dan kita harus tahu tata krama di sebuah daerah itu karena wartawan itu kan juga nggak boleh bertanya seperti hakim menginterogasi gitu, nggak boleh tuh menginterogasi. Makanya ya gaya pertanyaannya harus ya seperti ini gaya pertanyaannya ya, mengkonfirmasi. Ini lagi ketika sebagai wartawan kita tuh biasanya waktunya mepet. Makanya kalau kita bertanya gunakanlah kalimat pertanyaan. Benar nggak Pak? Pak kenapa? Pak mengapa? Jadi ada tanda klik di belakangnya dan kita harus sudah menyiapkan. Jadi gunakan kalimat efektif. Jadi kita harus segala pihak yang kita ini termasuk sama teman-teman wartawan juga. Dari media lain. Tapi namanya pekerjaan jurnalistik, teman-teman yang kita tanya juga hati-hati, bisa juga dia ngerjain. Enggak, dia udah ke sana, padahal dia ada di situ. Makanya kita harus pintar-pintar Bersaing juga ya Pak. Bersahabat dalam persaingan. Ya, jurnalistik itu gitu. Kerjaan jurnalistik itu bersahabat tapi tetap bersaing. Nah, gimana kalau CA-nya udah ditelepon, udah di WA, nggak jawab? Nah itu tulis. Atau ketika ketemu si bosnya, Pak, saya mau konfirmasi soal semua ini. Dia diam aja, kita sebutin si X ketika ditemuin ini tidak ada. Itu namanya konfirmasi agar cover bersaing. Tapi Pak, kalau untuk konfirmasinya berapa kali kita untuk menghubungi dia biar bisa kita tulis itu? Sekali cukup. Sekali cukup. Karena jadi gini, ada kalau beritanya running, artinya kalau online kan sekarang running kan beritanya kan, harus cepat kan. Pokoknya pertama kita boleh gini, tadi ya terkait berita ini kami sedang meminta koordinasi kepada ya gitu ya, sedang koordinasi gitu. Kalau di berita online itu sebenarnya ketika sudah dapat konfirmasi itu tuh bisa mengupdate di judul yang sama di bawahnya. Jadi nanti kalimat yang kami sedang itu kita ganti
setelah sekian pihak yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atas koordinasi yang kami minta. Di bawah itu ada update, berita ini diupdate pada ini dengan perubahan pada itu aturannya kayak gitu. Kalau di Antara sama sih, semua media benar, selalu ada rapat untuk membuat berita apa kita hari ini, membuat berita apa aja kita dalam minggu ini, akan fokus apa aja kita bulan ini, itu ada. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, itu ada. Kalau harian itu biasanya karena kita sudah terhubung dengan teknologi, ya itu kan penjabaran dari mingguan sebenarnya kan, sama pengembangan isu-isu harian. Nah, itu bisa saling teknolokan di grup WA, ya kita kan punya, ada pastilah sekarang ada grup WA, sama ada namanya newsroom, ya ada newsroom tuh. Ini aku ceritain di antaranya ya, proses bagaimana membuat beritanya lah ya. Itu tadi yang harian. Kalau mingguan itu kita itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu ada rapat agenda setting bersama, ada perwakilan dari kantor staf presiden, ada dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu nanti kita gali apa aja sih kegiatan presiden dalam minggu ini, rencananya. Walaupun kita nggak pernah dapat, umpamanya hari besok presiden kesini, besok kalau besok udah tahu, umpamanya 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu kita belum tahu, tapi secara global. Nah, yang mingguan itu setiap harinya itu kan di meja tuh, ya di meja sini nih, meja itu nanti kan disebar. Nah, nanti setelah itu yang hariannya dirumuskan lagi oleh kepala redaksi atau kepala biro untuk ke wartawan, gitu. Jadi berjenjang, ada jenjang. Nah, kalau yang bulanan itu lebih global lagi. Kalau yang bulanan global, dan itu ada juga antara itu ikut rapat agenda setting dengan lebih banyak pihak. Kita tahu, oh nanti bulan ini umpamanya, sekarang bulan apa nih? Bulan September, nanti akhir bulan, nanti untuk bulan Oktober, tanggal 28 Oktober ada ini kegiatan apa aja, gitu. Nah, Sobat Ambis, bagaimana perjalanan kelompok 3 kali ini? Seru bukan? Dari sini kita bisa tahu nih bagaimana sih teknik wawancara yang benar dan hal apa yang harus dipersiapkan seorang reporter sebelum melakukan wawancara. Gak cuma itu loh, kita bisa tahu nih gimana sih keredaksian dari Antara News sendiri dan juga proses peliputan berita tersebut sampai akhirnya berita ditayangkan. Seru kan? Ya, Sobat Ambis, sayangnya kita sudah berada di akhir video nih. Yuk, jangan lupa di like, comment, and share video ini. Tapi sebelum itu, ada pantun khusus buat kalian. Jalan-jalan di pagi buta, perginya pakai kereta. Antara News itu portal berita, kalau antara kita cuma cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.